mendengarkan sebahagian daripada sejarah Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus pula kita bertabarruk dengan mengenang haulnya al-arif billah Syekh Al-Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Mudah-mudahan ini sabarataan menjadi sebab kita mendapatkan Allah, mendapat rahmatnya Allah, dijauhkan daripada bala dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Pada ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisra dan dimi'rajkan, diberangkatkan dari tanah suci Mekah menuju tanah suci Palestin, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi mengunjungi berbagai macam tempat bersejarah seperti Thaibah atau Madinah, Madian, Tursina, Baitul Laham sampai kepada Baitul Maqdis. Dan kemudian Nabi dimi'rajkan oleh Allah, dinaikkan ke atas langit dengan memakai roh tangga, eskalator bahasa kerennya. Allah sudah merasai dulu. Tatkala Nabi sudah naik ke atas langit, Nabi sudah sampai di atas langit, bahkan Nabi masuk ke satu alam yang Jibril tertinggal. Ada kawalagi Jibril mengawali dari dunia sampai ke atas langit ke-7. Jibril masih mengawali Rasulullah. Tapi tatkala Nabi masuk ke satu tempat yang disebut Mustawa, maka di situ Jibril tertinggal. Ada 4 lagi. Tapi di situ ada seorang laki-laki yang dilihat oleh Nabi. Tsumma urija bihi sallallahu alaihi wasallam li Mustawa. Kemudian dinaikkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke Mustawa. Sami'a fihi sarifal aqlam, maka Nabi di Mustawa itu mendengar gemercik pulpen. Pulpennya siapa? Pulpennya Allah. Allah ada misi kolam, Allah ada misi pulpen, yang tugasnya pulpen itu menulis takdir manusia. Ditulis dia di Lauhil Mahfuz. Nabi waktu masuk ke situ, Nabi mendengar gemercik kolam yang sedang menulis takdir manusia ataupun makhluk yang lainnya. Jibril tertinggal sudah, Rasulullah sorangan saja. Wara'a rajulan mughayyaban, lalu Nabi ini melihat ada lelaki timbul tinggalan fi nuril arash, pada nurnya arash. Jibril aja kada kau masuk ke situ, Jibril kada kau masuk, tapi ini lelaki timbul tinggalan, makhluk tinggalan. Aja nanti harap pada Jibril ini kau masuk ke sini nih. Waqala, maka Nabi berucap, man hadza, siapa ini? Amalakun, apakah ini malaikat? Qila, lalu ada suara banyak. Qila itu suaranya ada bebannya. Biar suara banyak. La, ada, ini lain malaikat gitu. Qala, ujar Nabi kita, an-nabiyun, apakah itu Nabi? Qila, ujar suara berulang. La, ada juga malaikat kada, Nabi kada. Ya Rasulullah SAW ini harapnya Jibril hanya ada awak kesini, Nabi kada, malaikat kada, siapa ini? Awal maka masuk ke alam sini. Maka disebutkan ila qala man huwa, ujar Rasulullah, siapa ia sebujurnya? Qila, ujar suara tadi, hada rajulun, itu seorang laki-laki, kana fid dunya lisanuhu ratbun bi dzikrillahi ta'ala, itu seorang laki-laki yang lagi hidup di dunia dulu, lisannya selalu lidah dengan berzikir kepada Allah, lisannya basah berzikir kepada Allah. Itu amalannya sakali. Malaikat kada, Nabi kada, dapat pangkat yang tinggi di hadapan Allah. Sekalinya penyebabnya yang pertama, lidah sini selalu basah menyebut nama Allah. Pahamannya basah itu berzikir terus, zikir orang zikir lisan namanya, zikir. Inilah dulu yang diamalkan oleh hamba kudus kumpul. Tatkala sidin
pertama kali bermimpi didatangi Syekh Ali Junaid Brau. Syekh Ali Junaid itu buyut oleh Datuk Alapayan, tapi dakwahnya di Kaltim, kuburannya ada di Brau. Satu-satunya kubah ada di Brau, kubah Syekh Ali Junaid. Sidin datang ke mimpinya guru sepupu. Zaini, aku datang ke sini hendak memasani ikam beberapa macam pesan. Di antaranya pesan Sidin, Zaini, amalkan setiap hari la ilaha illallah 24.000. 24.000 banyak ya. Itu pesan Sidin pertama. Yang kedua, Zaini, amun nyawa hendak ahli masalah ilmu Nur Muhammad, nyawa datangi Tuan Guru Haji Muhammad anak Datuk Salman Al-Farisi di Gadung Rantau. Itu dalam mimpi. Karena Guru Sampul mengaji tuh kita Gadung Rantau, spesial mengaji ilmu Nur Muhammad. Nah, ulun kisahkan di sini mimpi Sidin pepasan masalah zikir tadi. Ujar Datuk Ali Junaid, amalkan zikir la ilaha illallah 24.000. Dasar amalkan Sidin. Guru Sampul isi kamar halwat ganalnya 3 kali 3, 3 meter kali 3 meter. Isi kamar halwat. Di situ Sidin setiap hari kada keluar kamar, mun kada tuntung la ilaha illallah, la ilaha illallah 24.000. Ada lawas Sidin mengamalkan itu terjadi perubahan yang luar biasa pada awak Sidin. Apa perubahannya? Sidin pamamayan, panyarikan, paanggapan emosian. Panas, efeknya mikir panas. Bagus orang berzikir itu orang yang nafsunya tinggi, jadi dihancurkan nafsu, dibakar. Itu bagus dia banyak zikir. Guru Sampul ini orang yang mudah nafsunya kada tapi bergejolak nih orang hantam Sidin berzikir apa jadi emosi wah lagi naik. Jadi waktu Sidin mahalwan mengamalkan la ilaha illallah itu lolongkan Sidin pembukaan hari siang. Ada bibi ini lalu ada bakarudo di hadapan lolongkan itu singgah akan Sidin, singgah dulu mamai Sidin kehibat sampai menangis bibi ini dari sana mamai gara-gara pada bakarudo liwar penyarikannya lagi Sidin anggun. Lalu ini ketahuan oleh abah Sidin Haji Abdul Ghani, kenapa si anak di maka mama yang benar ini bimbinginya bapak. Nah, nyawa ini apa hari-hari diamalkan dalam kamar. Ulun baik bertamimpi Datuk Ali Junaid, dia mengamalkan bikin 24.000, ulun amalkan hari-hari. Jawabannya cucuk ya si anak dia mencarikan Quran. Oh la ilaha illallah jadi makan hari-hari. Salawat itu ada kan? Ada. Cucuknya nyoba. Anu je nangai hendak jawab ini dia ada baik nangai hidup menyarikan. Ada baik nangai hidup emosian. Berzikir itu bagus, tapi harus diimbangi dengan salawat. Kalau ikam hendak berzikir 24.000, baca juga salawat 24.000 supaya awak ikam stabil. Ada penyarikan. Oh, dibeli kayaknya bapak. Akhirnya mulai hari itu Guru Sampul mengolah imbang hitungan zikir dengan salawat. Setelah beliau dididik oleh Guru Bangil, maka zikir 60.000 tadi dihapus oleh Guru Bangil. Jadi Guru Bangil, ikam jangan lagi mengamalkan ini. Ikam tunggal aja mengamalkan parikot sammadiyah, zikirnya sehari la ilaha illallah 166, Allah 66, 77, cukup itu. Usah lagi lain, sisanya banyak salawat aja. Lalu Guru Sampul merubah amalan. Jadi sebelum merubah amalan dari umur sini ini amalan. Lalu si mau ubah, lalu sehari mengamalkan dalail 2 kali tamat,
Lalu sehari Sidin membaca salawat kamilah tiap tahajud 1000 kali. Di luar daripada itu, puluhan ribu beliau membaca salawat biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Maka terjadi perubahan lagi kepada diri beliau yang dulunya emosian, panyarikan, pamamayan, paanggapan, berubah menjadi penyabar, ramah tamah, kata panyarikan, belas kasih kepada orang. Itu efek salawat fatibir. Nah makanya menpian hendak amalan berzikir, bila pian hendak la ilaha illallah 100, salawatnya paling ada 100, atau harus 200 salawatnya supaya lebih dingin. Itu kan. Jangan juga zikir ditinggal. Jangan juga. Artinya zikirnya kita baca, salawatnya kita baca juga. Itu menzikirnya 100, paling ada salawatnya 100. Mengkawat latih supaya efek panas zikir itu jangan dari kita. Dan salawat itu dingin salawat. Nah ini diamalkan guru sampul. Jadi kita lihat pula guru sampul beramalan puluhan ribu. Kuatnya Sidin duduk tenang. Sidin itu diberi Tuhan kekuatan duduk, pukul duduk. Ada pulang kisar dari pukul kelandasan. Ada. Ah, Sidin sudah kuat duduk. Diberi Tuhan kuat duduk. Ini di hari Sidin pas sudah Tuhan. Ginjal kata Bapak Musi, gara-gara ketutupan duduk, pas ginjal Sidin rusak dua-duanya. Akhirnya mengajarkan cuci darah. Setiap minggu terus cuci darah. Darah kita ini disedot, dimasukkan ke lamarinya, pencuciannya, cuci darah, masukkan kembali ke dalam air. Sigar awak mencuci darah, hampulnya, nyaman. 4-5 hari sigar, berikutnya drop cuci darah pulang. 1 minggu cuci darah, itu udah sembuh. Penyakit bagi diri Sidin ada kunjung sembuh. Ada orang banyak bagi Sidin. Itulah aja orang wali ya. Nambahi orang ampihnya. Dia pakai baju besar orang maunya ampih. Nambahi diri seorang kada mau aja. Nah, menambahi diri seorang mau ampih, banyak mana sadar bahwa diri itu hamba. Yang mana sadar kenapa kata Tuhan bisa taruh Pak. Nah, makanya kita ini hidup mengajarkan orang lain, bantuan orang lain tuh menandakan kita lama ajaz, lama kita ini kada ada puasa. Jangan yang kita kawal kalimpanan terus orang buat nih, yuk seorang aja nak kawalan yuk kalimpanan. Ada kawan yang kalimpanan pasti menghajatkan bantuan orang lain. Ada kawan juga seorang kan tak menjalan di kiri, makinan atau banyu. Ini dari sini orang dia orang menghajatkan bantuan ada kawan itu seorang. Boleh sampai ya presiden doanya pengabdilannya tatap menghajatkan doa orang lain. Apa itu jangan dikira orang lain dari derajatnya makin naik. Dan kita bersyukur kalau kita orang awam ini mau dari berarti kada sama Firaun. Bila kita hidup seumuran semua dari hati-hati kita mikir ke Firaun. Membayang ada, puasa ada, dari yang membangkang orang Tuhan dari kada bisa mirip Firaun. Jangan Firaun langsung dari apa ini jadi bulan pada cahaya kalau Firaun itu sakit kepala linyur kada suah, sakit gigi kada suah, ada suah lain loh fisik penyakit. Firaun makanya nyawa nih kamu jadi Tuhan. Jangan bisa dari sehat harus berduit banyak. Firaun makin membangkang makin jaya, makin membangkang makin hebat. Firaun tapi sudah banyaknya habis makin lama sepulang kacau Tuhan. Aku jadi Tuhan Firaun segala enak mati nah tolong juga ini Firaun dari para Tuhan lamas. Tuhan lamas ya bagi saya. Nah, jadi amalannya lalaki nang dilihat Nabi di Arasy ini waktu Nabi naik ke sana sedangkan Jibril pun sudah ketinggal. Amalannya diantaranya selalu membasahi lidahnya dengan zikrullah. Yang kedua amalannya hanya 3 amalannya. Wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid.
hatinya selalu digantungnya di masjid. Oh, kayak apa hati bergantung di masjid? Artinya orang ini hendak terus ke masjid, rindu dengan masjid gitu. Jangan sampai kita masuk masjid hanya jenazah kita. Baya sudah mati hanya masuk masjid, lagi hidup kemana? Lagi hidup kemana? Sudah mati dan masuk masjid. Jenazahnya pulang. Ada seorang subahyang, ada orang membahayakan seorang di sini. Sejelek-jelek laki-laki, yaitu laki-laki yang ketika dia masuk masjid sudah berbentuk jenazah. Itu versi jelek-jelek laki-laki. Berarti seumur hidup kada suah masjid. Hari Jumat berarti kemana gini? Nah, bisa parai juga kalau mau duduk dari akhir zaman masjid harap-harap ya. Tapi Nabi memadahkan masajiduhum amiratun wa hiya qaradun minal huda. Masjid-masjid mendekati hari kiamat bangunan yang mewah-mewah, megah-megah, tapi qaradun minal huda, jauh daripada petunjuk. Arti jauh daripada petunjuk, kurangnya ada dari masjidnya mewah dan nyumbang yang ini dua ketiga. Ada nang sorangan sidin bang, sidin batarhim, sidin kamat, sidin imam, sidin makmum, sidin berdoa, sidin bersalaman sorangan. Qarabun minal huda, jauh daripada petunjuk. Yang muru masjid Allah gimana amana billah wal yawmil akhir. Orang yang kawam memakmurkan masjid itu orang bujur beriman lawan memakmurkan dia ini paling ada dari sini untuk salat berjamaah paling ada. Kegiatan di masjid itu apa-apa kehidupan masjid. Nah, kehidupan syiar masjid namanya. Jangan sampai kita ini ditawakan orang Sunda. Jangan sampai orang Sunda rame bila malam ahad. Hari ahad rame hibok. Ini kita intinya bila jalan hatinya kedua intinya akan sebelah gambar iman. Persatuan yang kurang kita di orang Islam. Sudah 2 bulan lalu kita permintaan di Jaya. Tapi kalau orang Sunda itu jangan ada permintaan sumbangan wakaf untuk gereja. Ada. Nanti kita kan puja-pujian kadang-kadang nemenin bayi duit sebenarnya balik mas ya bukan Islam puja-puja nanti bu bayi orang udah 2.000 tapi kami masih bisa lain nyumbang dua abang kita tahu caranya duit tengah timbuk tuh ambil terus duit ambang, duit lahok, duit maling, duit bus narkoba, mana kita tahu nemenin bayi dia sangka baik orang kita lagi judul. Ini gara-garanya kurang persatuan aja pak kita. Salahnya guru jawab pintaan timuk ada salah ada. Cuma kelihatan kita kurang bersatu. Jakanya kita bersatu, ada salah permintaan timuk. Jakanya kita bersatu. Berapa di masjid biayanya? 200 juta. Aku 10 seko. Aku 5 juta. Aku 2 juta. Ada salah kita kata ibu. Cuma kurang persatuan kita. Itu kalau sudah kawan. Harap maklum lah. Yang penting jadi masjid. Hatinya bergantung di masjid. Orangnya ketujuh masjid. Dan jadi kalau lalakian paling jahat tuh, lalakian yang naik ke masjid sudah berbentuk jenazah. Kalau bibian yang paling jahat, bibian yang baru menutup aurat, tak kala auratnya ditutupi dengan kain kafan. Seumur hidup kada bisa nutup aurat, sudah ditutupi dengan kain kafan, hanya tertutup aurat. Sayang, ini siapa? Anak siapa? Tanggung jawab jadi abah, tanggung jawab jadi laki. Dayus kata Nabi, la yadkhulul jannata dayus, tidak akan masuk surga laki-laki yang jadi dayus. Siapa itu dayus? Orang yang kada bisa menimburu lawan anak dan keluarganya. Anak kayak apakah pakaian kada peduli, bini kayak apakah pakaian kada peduli. Dayus, nah, kada masuk surga dayus. Apalagi anak seorang diarak orang ke situ kemari, dayus. Ada bisa sarikkan anak ke arah Quran. Dayus, ada masuk surga juga Bapak.
matinya mau bagaimana? Nya anak ini diangkut orang. Pas anaknya mati dua, masuk akan malaikat ke neraka. Kenapa malaikat aja anak? Aku ini masuk neraka ini kenapa? Kamu ini diangkut orang terus ke situ kemarin. Jadi ulun nih, jadi diangkut abah dari sana gua. Mana abah mau? Tuh. Ya, sini langsung surga dah. Bila. Oh tarik kurang abahnya langsung surga. Ada jadi masuk surga. Apanya sih dia? Anak surga sudah. Anak mau di neraka. Marahnya anak mau sih dong. Oh apa aja malaikat? Ada urusan dia lawan ini. Kita tanggung jawab dia. Nah, kita tanggung jawab kita masing. Kita jadi kepala keluarga, berkewajiban mendidik ini, berkewajiban mendidik anak. Itu kewajiban kita. Jangan hendak kawin aja, tapi kan hendak mendidik. Jangan. Kewajiban kita masing-masing. Aras kali ini ada Allah. Madahan ini aras kok luput. Jadi yang kedua tadi amalan si lelaki tadi selalu hatinya bergantung di masjid. Kemudian yang ketiga walam yastasibba liwalidayhi qattu. Amalan si lelaki ini kada suah mencela kuitannya. Kayak apa mencela kuitan? Bisa dengan ngomong secara langsung. Walnya abah bisa anak kita ucapkan. Ayahnya abah masuk. Warnanya abah masuk. Pesawat buat kamu tak berubah ya ada. Di luar mencelanya itu. Tapi ada mencela kuitan tuh yang ada terasa saat kita mencela kuitan orang lain. Ya rancak akan bisa melihat ini. Misalnya bulut anak hidup, bisa. Lalu si Rapli anak utuh, bisa, kan? Si Rapli menyembati si hidup, si bulut menyembati si utuh. Jadi kalau misalnya baruhan bergegayaan aja, bergegayaan. Pah, kita pengadai tak? Semuanya hidup deh. Nah, pas Rapli nyembati hidup, bungolnya hidup deh. Itu berarti nyembati abahnya dulu. Bila ia menyembati kuitan orang lain, berarti sama menyembati kuitan seorang. Ini namanya ada karasaan. Bersambatan berbalikan dalam kuitan itu ngarannya mencela lawan kuitan. Hanya orang Arab itu paling sarik bila disembati kuitannya. Paling sarik saja orang Arab itu paling antik bila kuitannya dihina disambat langsung naik darah aja. Ini bagian daripada mencela. Jadi kalau kada hendak kuitan kita disambati orang, kita jangan menyambati kuitan orang. Kita jatuh pahamannya. Bila kita nyambati, balas orang. Besar kepala anak sakit. Kepala anak sakit. Nah, baru balasan apa? Ramai baru balasan pas kuitan seorang yang dicela. Nah, makanya banyak masalah kita lawan kuitan. Dosa salah lawan kuitan turun-temurun. Ada pacang kita mati kecuali kita merasai juga anak kita katulahan lawan kita. Alhamdulillah. Nabi menyebutkan birru abaakum tabarrukum abnaukum. Berbaktilah kalian kepada kuitan kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Pahaman babalikannya, bila kita wani lawan kuitan kita, maka pasti anak kita wani juga lawan kuitan kita. Bila wani kita menelantarkan kuitan kita, jaga balasannya. Anak kita pacang menelantarkan kita. Lihat aja, tunggu tanggal mainnya. Berganti kita pemain. Zaman Bani Israel pernah ada kejadian. Seorang laki-laki lebih mementingkan bininya daripada kuitannya. Diisi kuitan di rumah stroke, lumpuh, kata kawan apa-apa, bendera dibasuhi, bakami dibasuhi, makan disuapi, mandi dimandi. Ujar jam bini, kata dai, mana kayak ini, kita di rumah lawan nampung sini, yang mana ada mesraan, nampung ini jadi urusi, atar kautan, jar jam bini. Mana ada anak mata kautan, pun akan apa? Ujar jam bini, nyala ini, titik pilihan. Milih kuitan kan milih bini, milih kuitan bini hilang, milih bini kuitan hilang.
Akhirnya nafsunya lebih memilih kuitan. Ya sudah, yang penting kamu tenang di rumah. Abahnya dihambirnya di belakang, dibawanya ke hutan. Andaknya di tengah hutan, tinggalinya makanan kada, biarkannya abahnya di tengah hutan. Sampai abahnya mati diuntal oleh harimau. Dan itu ia lihat di waktu ke hutan, tulang belulang abahnya tertinggal di situ. Abahnya dimakan harimau. Maka tatkala inya sudah tua, inya bisi anak seikungannya, anak lelaki. Iya tadi anak seikungannya, pas mati abahnya, inya kawin beranak lelaki juga. Bayi inya Tuhan diberi Tuhan penyakit sama arwah abahnya tadi, tungkot juga, lumpuh juga. Babaya sudah inya lumpuh, bininya mati. Anaknya anak lelaki tadi kawin lawan bini lain. Sama judulnya juga kabulik kisah bahari. Jadi yang bini kon pian sayang lan ulun nang tungkot di alih hutan. Ulun kada hendak diam sarumah lan orang tungkot. Hatinya lagi. Adi hamilnya abahnya tadi nang sudah membunuh kainnya bahari. Dibawanya ke hutan. Persis hutannya sama lawan gesan membunuh kainnya bahari. Diambil ke situ. Dia sampai ke hutan, ujarnya berbanding mengucap, nah, disinilah bahari abah meninggal kaimu. Kaimu bahari tungkut dua, nah kayak abah. Ada kawa apa-apa, abah tinggal di sini gara-gara abah lebih memilih ini daripada kuitan. Sampai kaimu bahari dimakan harimau di sini. Dan inilah yang disebut Nabi dosa turun-temurun yang pasti akan dibalas selama masih hidup, belum lagi dalam kubur. Menikam nak kayak hendak juga, nak kayak abah nih, anda kepulang abah di hutan. Kena ikam kayak itu juga. Akuan kayak ikam, kena bersambung pulang kisahnya. Ya anak kita pikir, baik tuh mau berpikir. Nah anak itu, nah oke itu bahaya. Ulun kali jadian, anak biar di hutan. Daripada ulun kena kayak itu, lebih baik ulun stop dosa ini sampai di sini. Dia dibawanya ini pernahnya. Jadi ini dapat ada kesalahan kamu saraf-saraf ya. Untung ini mau jaka-jaka ada di stop keumuran sampai hari kiamat sambung terus dosanya. Nah itu biar kisahnya. Itu dosa orang ketulahan lawan kuita. Dosanya turun temurun. Yang kedua dosa turun temurun itu zina. Zina itu biasanya turun temurun. Mulai dari dirinya di zina, ada bertobat, anak cucunya terus sampai hari kiamat, kecuali dihalat pakai tobat. Sudah tobat, ada lagi menjadi. Nah, katanya dua ini langsung Tuhan di dunia. Alhamdulillah ini berarti. Nah, makanya lelaki ini tadi tinggi banget pangkatnya di hadapan Allah. Pertama amalannya lidahnya selalu basah menyebut Allah. Yang kedua selalu rindu dengan masjid. Yang ketiga tidak pernah menyakiti ataupun mencela kepada kubitan. Jadi didapat Nabi, ditemui Nabi saat Nabi berada di Mustawa di malam Isra Mi'raj tersebut. Selesai daripada itu Nabi pun bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala sampai Nabi diperlukan salat 50 waktu yang akhirnya menjadi salat 5 waktu yang dibantukan kepada kita. Tapi pahalanya ada kurang. Walaupun 65 itu kita gawi, pahalanya sama aja dengan 50. Manja bil hasanati falahu asyru amsalha. Bila menggawi satu kebaikan balasannya 10. Sumbah yang 5 kali, hakikatnya sama aja lawan 50 kali. Ada mengurangi pahala 50. Nah, akhirnya setelah itu Nabi boleh sampai kepada Mekah kembali sebelum bekas belakang beliau dingin. Nabi sudah datang. Perjalanan yang super ajaib, sangat singkat, walau jauh benar perjalanannya, tapi ditempuh dengan waktu yang sangat singkat, menunjukkan Allah Maha Kuasa. Nah inilah kira-kira di antara hikmah Isra wal Mi'raj yang sebagian daripada penyakitnya berguru. Mudah-mudahan berkat ini seberatan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita.